GBI Kalvari Cirebon bertumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan Yesus. Marilah kita mau belajar membalas kasih Tuhan. Saudaraku, kita semua mempunyai talenta. Marilah kita akan memberikan hidup kita untuk Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Baik waktu senang atau susah, kita tetap setia. Karena kita tahu Tuhan kita yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami sangat rindu memberkati Anda melalui pelayanan di GBI Kalvari. Setiap minggu diadakan 3 kali ibadah raya, yaitu pukul 6, pukul 9, dan pukul 18. Setiap Selasa diadakan komsel perwilayah, ibadah pertengahan minggu setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk para wanita bisa bergabung dalam ibadah WBI Abigail Kalvari setiap hari Jumat pukul 10. Bagi pemuda bisa bergabung dalam ibadah Jesse Holy setiap hari Sabtu pukul 18.30. Untuk remaja pelajar SMP dan SMA bisa bergabung dalam ibadah RBI Kalvari setiap hari Minggu pukul 14. Dan ibadah anak-anak Kabimor setiap minggu diadakan 2 kali, yaitu pukul 9 dan pukul 18. Kami menyediakan program bantuan pendidikan orang tua asuh bagi yang memerlukan, pelayanan secara gratis untuk kedukaan, baik rumah duka sampai pelayanan di pemakaman Sasono Mulyo. Melayani sakramen perjamuan kudus bagi keluarga senior yang memerlukan, dan menyediakan kendaraan antar pulang untuk wilayah kota Cirebon. Mari bergabung bersama GBI Kalvari di Jalan Yosudarso nomor 44 Cirebon. Telepon sekretariat di 0231 206841. GBI Kalvari siap sedia memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Shalom ibu-ibu Abigail yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah kembali walaupun secara streaming. Dan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih Engkau berikan nafas ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan, boleh beribadah bersama-sama, walaupun tidak dalam satu tempat Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu Bapa ada dimanapun Tuhan, karena Engkau tidak terbatas. Tuhan, kami mohon Bapa urapan-Mu atas kami semua, baik kami yang ada dalam gereja ini Bapa, ataupun ibu-ibu Abigail yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, urapan-Mu turun atas kami semua Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami semua ya Bapa. Pada saat ini kami mau Bapa memuji dan menyembah Engkau. Kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan sudah jadikan hari ini Tuhan untuk kami semua Yesus. Kami mau bersuka cita Tuhan Yesus karena Engkau Tuhan kami yang sangat baik. Tidak berkesudahan kasih setiamu, tidak berkesudahan Tuhan pertolonganmu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita Tuhan Yesus karena Engkau Tuhan yang baik dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan saat ini. Ibu-ibu, ayo tinggalkan dulu sejenak aktivitasnya. Yang masak, tunda dulu. Yang nyapu ngepel, tunda dulu. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yuk. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka
baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, benar Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapa buat kami Tuhan Yesus. Karena kebaikan-Mu kami boleh ada saat ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Walaupun dalam keadaan saat ini Bapa yang sungguh tidak kami mengerti, tapi kami mau mengandalkan Engkau saja Yesus. Karena hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Terima kasih Yesus, karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Hanya Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Jiwa kami haus menantikan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami percaya penuh kepada-Mu. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Karena Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan Engkau bersama dengan kami Tuhan, kami dapat melewati segala macam persoalan kami. Kami dapat Bapa melewati setiap hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau. Karena kasih-Mu yang tinggi dan dalamnya buat kami Yesus.
Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Yesus. Haleluya. 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 Ku perlu Engkau Yesus. Hatiku terus menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ya Tuhan Yesus. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus satu-satunya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Tuhan. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
setiap pergumulan kami Yesus, dalam setiap permasalahan kami Tuhan, hanya Engkau saja yang kami andalkan. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami percaya. Yang kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja Yesus. Benar Tuhan, benar sungguh Tuhan. Kami nyatakan ini dari hati kami Tuhan, bahwa hanya Engkau saja satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Tidak ada seorang pun Tuhan dalam dunia ini, baik itu keluarga kami, baik itu teman-teman kami, baik itu siapapun juga Bapa, yang dapat kami andalkan hanya Engkau Yesus. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami, bila kami mengandalkan Engkau, bila kami menaruh pengharapan, kami percaya kami hanya kepadamu Yesus. Kami percaya kami diberikan jalan keluar. Kami percaya Engkau akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih untuk urapan yang baru Tuhan untuk kami semua. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Ibu Asok yang akan menyampaikan isi hati-Mu untuk kami semua, para ibu-ibu, wanita-wanita Abigail. Apa yang Kau ingin sampaikan untuk kami semua, biarlah kami mendengarnya Bapa. Seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Saya senang sekali dan sangat bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan ibu-ibu WBI Abigail GBI Kalvari Cirebon. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu tetap sehat dan semangat. Karena pandemi virus corona COVID-19 ini, kita semua mengalami banyak perubahan di dalam keseharian kita. Biarlah situasi pandemi ini tidak membuat ibu-ibu menjadi stres, takut, lemah, khawatir, atau putus asa. Tetap senantiasa bersyukur. Dengan penyertaan Tuhan, saya yakin kita semua menjadi semakin kuat. Karena tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu selalu memegang tangan kita dan memberi kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk melewati semuanya. Percayalah, kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tema saya hari ini adalah hidup mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 51 saja. Tapi karena terbatasnya waktu, kita tidak bisa membaca semuanya, biar menjadi PR ibu-ibu di rumah ya. Tapi saya mau mengajak kita mau membaca sedikit di dalam 1 Samuel 17 ayat 26b. 1 Samuel 17 ayat 26b berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Yang lainnya nanti ibu-ibu baca sendiri, tapi secara singkat saya akan menceritakan tentang kisah ini. Kisah Daud mengalahkan Goliat. Saya yakin kita semua seringkali mendengar tentang firman Tuhan ini. Daud mengalahkan Goliat, seringkali diceritakan, seringkali difirmankan. Tapi saya percaya saat ini, pada saat kita merenungkan firman ini,
ada pesan Tuhan tersendiri yang akan disampaikan buat ibu-ibu WBI, Abigail yang berbahagia. Anak-anak sekolah minggu juga sering mendengar cerita tentang Daud ini, karena cerita Daud ini sangat terkenal, merupakan salah satu cerita di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang sangat terkenal, yang sangat bersejarah. Kisahnya waktu itu orang Filistin akan berperang dengan orang Israel. Dan orang Israel pada waktu itu dipimpin oleh Raja Saul. Tapi Raja Saul sudah kehilangan kuasa Tuhan. Karena roh Tuhan sudah mundur daripadanya. Dikarenakan Saul tidak taat melaksanakan firman Tuhan. Orang Filistin dan orang Israel membentuk barisan berhadap-hadapan, dan di tengah-tengah mereka ada lembah. Lalu tampillah seorang tentara dari bangsa Filistin itu bernama Goliat dari Gat. Tingginya kurang lebih 3 meter, jadi tinggi sekali, seperti raksasa, tinggi besar dia. Setiap kali dia keluar, dia pasti menantang, mencemooh, menghina, mengintimidasi orang Israel. Dia keluar dengan baju perangnya yang lengkap, ada ketopong, ada baju jirah, ada penutup kakinya juga. Ada lembing, ada tombak, ada pedang, bahkan ada seorang membawa perisai di depannya. Dia kalau tampil dia akan berseru, "Ngapain barisan Israel? Coba pilih satu orang keluar untuk berperang melawan aku. Kalau dia bisa mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba kalian. Tapi kalau saya bisa mengungguli dia atau saya bisa mengalahkan dia, maka kamu harus menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Dia katakan, "Ayo mari kita berperang 1 lawan 1. Ketika Raja Saul dan segenap bangsa Israel, segenap barisan Israel itu mendengar perkataan itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Filistin itu terus melakukan hal yang sama setiap pagi hari dan petang hari. Demikianlah sampai 40 hari lamanya. Daud adalah seorang gembala, anak bungsu dari 8 bersaudara. 3 saudara tertuanya yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Mereka ada di dalam barisan perang Saul. Lalu ayahnya menyuruh Daud untuk ke medan pertempuran, mencari kabar tentang keselamatan kakak-kakaknya, dan sekalian membawakan makanan. Singkat cerita, tibalah Daud di perkemahan. Waktu itu tentara keluar mengatur barisan. Seperti biasa dan mereka mengangkat sorak perang. Barisan berhadap-hadapan dengan barisan dari bangsa Filistin. Daud lalu berlari juga ke barisan tentara Israel. Dia bertemu dengan kakaknya dan sedang menanyakan kabar. Tiba-tiba mereka sedang berbicara, tiba-tiba tampillah Goliat, orang Filistin itu. Yang dikatakan dia sebagai pendekar dari orang Filistin, tampil dan berteriak. Sama perkataannya seperti biasa. Menantang, mencemooh, menghina orang barisan Israel. Ketika orang Israel melihat orang itu, maka larilah mereka dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang Israel kepada Daud, "Lihat orang itu. Sesungguhnya dia itu mencemooh barisan
orang Israel. Raja akan memberikan kekayaan yang besar kepada orang yang bisa mengalahkan orang itu. Bahkan raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Daud berkata, apa yang akan dilakukan terhadap orang yang mengalahkan orang itu dan menghindarkan Israel dari cemooh? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Orang-orang Israel yang ada di situ menjawabnya berkata sama. Dan akhirnya perkataan Daud ini sampailah di telinga Raja Saul. Raja Saul memanggil Daud. Pada saat Daud menghadap Saul, Daud berkata kepada Raja Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena orang itu. Hari ini hambamu akan pergi mengalahkan orang Filistin itu. Akan pergi melawan orang Filistin itu. Saul menjawabnya, tidak mungkin, kamu masih muda. Sedangkan orang itu sejak mudanya sudah menjadi prajurit. Daud berkata, aku ini seorang gembala yang biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Apabila ada singa atau beruang yang datang menerkam salah satu domba dari kawanan domba-dombaku, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba dari mulut binatang itu. Kalau dia menyerang aku, maka aku akan menghajar dan membunuhnya. Baik singa ataupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang akan melepaskan juga aku dari orang Filistin itu. Lalu Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertaimu. Saul memakaikan ketopong, baju jirah, lengkap baju perang kepada Daud. Tapi Daud melepaskannya kembali karena dia tidak terbiasa memakai baju itu. Lalu Daud membawa tongkatnya dan dia ke dasar sungai memilih 5 batu yang licin. Alkitab berkata 5 batu yang licin. Dia membawa umban dia dan maju mendekati barisan tentara Filistin. Saya percaya pada saat dia sedang berjalan menuju ke tentara Filistin, pasti dalam hati Daud terus berkata-kata bahwa Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa, cakar beruang pasti akan melepaskan juga dari tangan orang Filistin itu. Tuhan menyertaiku, pasti dia terus memperkatakan firman Tuhan, memberi kekuatan kepada diri sendiri dengan firman Tuhan bahwa dia sanggup mengalahkan orang Filistin itu. Dan orang Filistin itu juga berjalan mendekati barisan tentara Israel. Pada saat matanya tertuju kepada Daud, dia melihat ada seorang muda yang hanya berpakaian baju gembala, membawa tongkat, yang datang mau menghampiri dia. Dia lalu menghina Daud dan berkata, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Lalu Daud dengan santai berkata, dengan tenang berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku.
Dan aku akan mengalahkan engkau dan memegal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga mayatmu dan mayat orang Filistin akan ku berikan kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa di Israel mempunyai Allah. Dan juga supaya jamaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Tuhan pun akan menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Bayangkan waktu Goliat mendengar perkataan ini. Sangat marahlah dia. Dan dia berlari mendekati Daud. Lalu mereka saling mendekati, Daud juga berlari mendekati barisan Filistin. Goliat mendekati barisan Israel, mereka akan saling berperang. Tapi Daud lalu mengambil batu dari kantongnya dan diumbannya batu itu tepat mengenai dahi dari pendekar orang Filistin itu. Sampai terbenam ke dalam. Dan terjerumuslah Goliat sampai mukanya ke tanah. Daud mengalahkan bangsa Filistin itu, pendekar dari bangsa Filistin itu, tidak dengan menggunakan pedang. Apa rahasia daripada Daud bisa mengalahkan Goliat? Saya akan jawab sendiri untuk ibu-ibu ya. Rahasianya terletak pada saat Tuhan lewat Samuel mengurapi Daud. Karena dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 yang B. Hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Apa yang kita bisa ambil dari kisah tersebut? Karena secara logika, Daud itu mana bisa menang melawan Goliat. Karena Daud kecil, Goliat tinggi besar, seperti raksasa. Tapi kenyataannya Daud menang. Keberanian Daud menghadapi Goliat bukan karena Daud nekat. Tapi karena Daud penuh dengan iman kepercayaan kepada Tuhan. Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Daud bersemangat dan tidak takut. Daud sangat memperhatikan kehormatan Tuhannya. Daud percaya akan kuasa Tuhan. Dan Daud tidak mengandalkan kekuatan dirinya. Daud mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam menghadapi kehidupan kita, Goliat seumpama masalah, pergumulan, tantangan, ketakutan, tidak adanya harapan. Manakala kita menghadapi hal-hal seperti ini, dan situasi yang tampaknya tidak bisa diatasi, ingatlah akan iman Daud. Untuk dapat mengalahkan Goliat-Goliat dalam kehidupan kita ini, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Tapi saya akan mengambil 4 saja, yaitu 1, jangan takut, jangan cemas, jangan putus asa. Selalu ada pertolongan dan jalan keluar dari Tuhan. Kalau kita mau bersandar dan berserah kepada Tuhan. Poin yang kedua, jangan tawar hati. Karena tawar hati akan membuat kita menjadi tidak bersemangat. Kita menjadi kecewa, hilang keberanian, putus harapan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat dengan batu yang saya katakan tadi, Daud memilih batu licin, 5 buah batu yang licin. Secara
Logika kita sering berpikir kalau kita kena sesuatu yang licin pasti meleset. Tapi kalau sesuatu yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Batu itu saat diumbankan, ditembakkan menuju kepada Goliat. Walaupun waktu itu Daud bisa meleset, tapi Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan bekerja, maka batu itu akan tepat menancap di dahi sehingga mematikan pendekar bangsa Filistin itu. Apapun saat Tuhan beserta kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Persoalan yang serumit apapun bisa dapat kita selesaikan di saat Tuhan menyertai kita. Poin yang ketiga adalah jangan lari dari masalah, hadapi masalah dengan tenang. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan dan mengerjakan bagian Tuhan. Dan yang poin keempat yang terakhir yaitu jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan, Tuhan kita yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, siang hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Pembantu Asok Yulidar. Terima kasih Bu Asok. Dan saat ini saya akan memberikan pengumuman buat ibu-ibu semuanya. Ibadah WBI selanjutnya, kita akan mendengarkan pengumuman selanjutnya melalui media GBI Kalvari dan juga lewat mungkin online dari WBI Abigail. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa-doa kita pada siang hari ini. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan buat ibu-ibu WBI Abigail. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan ibu-ibu semuanya. Biarlah kami semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, keluarga kami semuanya dalam keadaan baik. Kami khusus berdoa buat gembala jemaat kami, Ibu Pendeta Anna Mailool, dan keluarga besarnya. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat Ibu Gembala kami di usia yang sudah lanjut, tetapi kami boleh melihat perlindungan Tuhan buat Ibu Gembala kami luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, terus Tuhan pimpin, Tuhan memberikan perlindungan buat keluarga dan juga kami semua ibu-ibu WBI Abigail. Pada siang hari ini kami mengucap syukur Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat ibu-ibu yang dalam keadaan sakit. Tuhan lawat mereka, jamah mereka Tuhan. Khususnya buat Ibu Melah yang berada di rumah sakit. Tuhan lawat, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Melah. Kami juga berdoa Bapa buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan lawat mereka jamah dan memberikan mereka kekuatan yang baru. Walaupun tubuh jasmani mereka semakin merosot, tetapi biar iman percaya mereka tetap teguh di dalam Engkau, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga teringat buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur kalau bangsa dan negara kami Tuhan lindungi, Tuhan bentengi. Biarlah turunkan awan kemuliaan turun buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Jauhkan dari krisis-krisis ekonomi, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan memimpin, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh aparat pemerintah. Berikan mereka kekuatan, hikmat yang datang daripada Tuhan untuk mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami lebih baik dan lebih baik lagi. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami teringat buat para medis, para dokter, perawat yang saat ini ya sedang mengobati pasien COVID-19, mereka yang berada di rumah sakit maupun di ruang-ruang isolasi dan tempat-tempat yang lain. Biar Tuhan mengcover mereka, lindungi, bentengi dengan malaikat sorgawimu, sehingga di saat mereka
mengobati pasien, mereka tidak tertular oleh COVID-19, tetapi mereka diberikan ekstra kekebalan tubuh yang datang daripada Tuhan. Biarlah mereka yang mengalami sakit penyakit COVID-19 dilawat oleh Tuhan, dijamah sehingga mujizat besar itu terjadi. Mereka bisa dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan yang baru. Kami percaya mujizat itu masih ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak pernah terbatas dengan waktu, keadaan, dan tempat. Tetapi Engkau berdaulat di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, Engkau melawat jemaat WBI Abigail dimanapun mereka berada. Biar tangan kasih Tuhan akan terus menopang mereka, menolong mereka, memberikan mereka tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat mereka terus berdoa, memuji, menyembah akan Engkau. Kami percaya Roh Kudus Kau ada di tengah-tengah rumah tangga mereka. Berkati semua keluarga besar dari WBI Abigail ini Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus Engkau baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Bapa dalam surga, saat ini kami akan menerima doa berkat yang datang daripada Tuhan. Ibu-ibu semuanya, mari kita angkat tangan semuanya. Kita akan menutup akan ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Kiranya kasih anugerah dan cinta kasih yang datang daripada Bapa, bahkan perlindungan, penyertaan, pengurapan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, kita diangkat di awan-awan yang permai. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua yang percaya kita mau katakan amin. Kiranya Engkau memberkati